بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya yang masih di rumah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, anak-anak ibu semuanya, khususnya kelas 11 bagi yang PMS maupun yang unggulan, Pondok Modern Selamat yang ibu cintai dan ibu banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Aqaidah Diniyah, qaid ya. Nanti kita akan belajar meneruskan kajian yang kemarin. Nah, akan tetapi sebelum kajian kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, silakan bisa disimak. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masih membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-qiyamu bi nafsihi. Sifat qiyamu bi nafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Al-qiyamu bi nafsihi, berdiri sendiri. Huwa yaitu sifatun sifat salbiyatun, itu termasuk sifat salbiyah. Jadi qiyamu bi nafsihi termasuk salah satu dari sifat salbiyah. Li'annaha, karena sesungguhnya salabat, melepas atau menolak, wanafat dan meniadakan, al-qiyamu berdiri, bil ghairi kepada yang lain, wa ma'nahu dan adapun makna dari qiyamu bi nafsihi fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, annahu sesungguhnya Allah Ta'ala la yaftaqiru, Allah tidak membutuhkan ila dzatin pada zat yang umum, yang berdiri biha dengan zat au mawjudin, zat yang mewujudkan, yujiduhu yang mewujudkan Allah, bal huwa akan tetapi Allah al-ghaniyyu itu maha kaya atau maha sempurna, angkulima dari setiap perkara, siwahu selain Allah. Nah, sifat qiyamuhu bi nafsihi, qiyamuhu bi nafsi artinya itu Allah itu berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak butuh orang lain, tidak butuh bantuan orang lain. Tapi berbeda dengan kita manusia. Kalau kita itu tetap membutuhkan orang lain, tidak mungkin kita hidup sendiri. Tidak mungkin, misalnya kita butuh makan, tidak mungkin kita mencari sendiri. Seperti itu. Kemudian ketika kita sakit pasti butuh bantuan orang lain. Seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan Allah. Kalau Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Untuk menciptakan dunia ini, alam ini, Allah juga tidak membutuhkan siapapun ataupun zat yang lain. Jadi Allah tidak membutuhkan apapun, tidak butuh siapapun. Nah, kemudian sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6 bahwa Allah itu tidak membutuhkan sesuatu apapun. Allah itu maha kaya, Allah itu maha sempurna.
jadi tidak membutuhkan siapapun. Beda dengan manusia ataupun makhluk yang lain. Kalau manusia ataupun makhluk yang lain itu masih membutuhkan bantuan orang lain atau siapapun, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Wadalilu aqliyu, dalil yang bisa dinalar dengan akal atau bisa dilogika dan yang rasional. Ala dzalika, atas sifat qiyamu binafsihi, annahu, sesungguhnya Allah, laulam yakun, jika Allah tidak ada, qaiman, berdiri sendiri, binafsihi, dengan zatnya Allah, lakana, maka Allah tidak ada, muhtajan, butuh, illa wairihi, pada selain Allah. Walau ihtaja, dan jika Allah butuh, ila wairihi, pada selain Allah, lakana, maka Allah ada, haditsan, hal yang baru, wahwa, yaitu butuh, muhalun, itu mustahil. Nah, jadi ketika Allah membutuhkan sesuatu yang lain, itu mustahil. Jadi Allah tidak perlu ataupun tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi Allah itu maha kaya, maha sempurna, dan tidak butuh bantuan siapapun. Contohnya dengan dunia ini, Allah menciptakan dunia ini, Allah juga tidak butuh bantuan siapapun. Nah, seperti itu. Fayastahilu, maka tidak mungkin fihaqihi, dalam haknya Allah, dituhu, kebalikan dari sifat qiyamu binafsihi, wahwa, yaitu al-ihtiyaju, butuh, ila ghairi, pada selain Allah. Jadi sangat mustahil dan tidak mungkin kalau Allah itu membutuhkan bantuan siapapun ataupun zat yang lain ataupun makhluk yang lain. Jadi tidak mungkin Allah itu membutuhkan orang lain, karena Allah bersifat qiyamu binafsihi, yaitu berdiri sendiri, karena sifat wajib bagi Allah. Nah, oke, kita belajar satu sifat dulu, bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya bahwa qiyamu binafsihi itu Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tapi berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya jelas membutuhkan orang lain atau bantuan. Tidak mungkin kita hidup sendiri dalam dunia ini, tidak mungkin. Nah, mungkin itu dulu dari Ibu. Kalau ada kesalahan Ibu minta maaf. Silahkan anak-anakku yang masih di rumah selalu semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.